Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran IPA untuk SMP kelas 7. Masih tetap bersama saya, Kina Utari Elgani. Nah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada 8 ciri-ciri makhluk hidup yang tentunya kamu sudah menghafalkan semua ya. Yang pertama, bernafas. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, memerlukan makan atau nutrisi. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak. Yang keenam, menanggapi rangsang. Yang ketujuh, beradaptasi. Dan yang terakhir, mengeluarkan zat sisa atau yang dikenal dengan ekskresi. Selanjutnya, akhir-akhir ini kita banyak belajar dari rumah, sekolah dari rumah, bekerja dari rumah. Tentunya itu karena disebabkan oleh COVID-19. Kalian pasti sudah sering mendengarnya ya. COVID-19 ini adalah singkatan dari coronavirus disease, yang artinya penyakit yang diakibatkan oleh virus corona. Angka 19 sendiri artinya penyakit ini muncul pada akhir tahun 2019. Nah, ini adalah gambar virus corona. Tapi, tahukah kamu apakah virus itu? Apakah virus termasuk makhluk hidup? Sudah memenuhi ciri-ciri makhluk hidup? Ya, virus sebagai makhluk hidup apabila berada di dalam sel hidup. Dia menunjukkan ciri-ciri kehidupan. Dia bisa berkembang biak, dia membutuhkan makan dan lain sebagainya. Tetapi virus juga bisa sebagai makhluk tak hidup apabila dia berada di luar tubuh makhluk hidup. Nah, di bumi kita ini banyak sekali macam-macam makhluk hidup yang sudah kita kenal. Mulai dari yang besar seperti gajah, harimau, kucing, ayam, ada ikan yang tinggal di laut, kepiting, ada juga yang lebih kecil lagi, ada belalang, ada burung, kupu-kupu, ada tumbuhan, pohon-pohonan seperti di gambar ini, ada pohon apel, ada pohon mangga, ada pohon pisang, bahkan ada tumbuhan kecil yang manfaatnya bisa sebagai sayur mayur, sebagai tumbuhan atau tanaman hias, dan ada yang sangat kecil bisa berupa virus atau bakteri yang menyebabkan penyakit. Nah, semua itu jumlahnya berjuta-juta. Dengan jumlah makhluk hidup yang begitu banyak, bagaimana cara kita mempelajarinya? Apakah kita pelajari semua satu persatu? Sepertinya tidak mungkin ya. Sehingga manusia berusaha menyederhanakan makhluk hidup dengan cara menggolong-golongkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, menjelaskan dasar klasifikasi makhluk hidup. Dan keempat, menyebutkan urutan tingkatan takson dalam klasifikasi makhluk hidup. Dan yang terakhir, kita akan menggunakan tata nama ganda dalam penamaan makhluk hidup. Baik, kita mulai dari pengertian klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah suatu cara untuk mengelompokkan dan mengkategorikan yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu.
Sedangkan klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Ilmu yang mempelajari prinsip dan cara pengelompokan makhluk hidup dalam pelajaran IPA disebut dengan ilmu taksonomi. Tujuan klasifikasi makhluk hidup. Secara umum, tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Selain tujuan umum tersebut, ada juga tujuan khusus atau tujuan lain dari klasifikasi makhluk hidup, antara lain yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lainnya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Di sini kita bisa mengetahui bahwa manusia berkerabat dengan makhluk hidup yang mana, kemudian pohon-pohon, bunga-bunga itu berkerabat atau tidak, kita bisa mempelajarinya di sini. Dan tujuan khusus yang terakhir adalah memberikan nama makhluk hidup dengan nama ilmiah. Untuk mengklasifikasikan makhluk hidup pasti ada dasar-dasarnya. Nah, berikut adalah dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Jadi makhluk hidup bisa kita kelompok-kelompokkan yang sama, sedangkan yang berbeda kita pisahkan. Dasar yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau kita kenal dengan morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Dasar klasifikasi yang ketiga yaitu berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Contoh, berdasarkan manfaatnya, tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Misalnya, tanaman pelindung berupa pohon-pohon yang besar, tanaman sayur, tanaman buah-buahan, dan tanaman hias. Begitu juga hewan. Berdasarkan tempat hidupnya, hewan dibedakan menjadi hewan yang hidup di air dan hewan yang hidup di darat dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Urutan kelompok ini disebut dengan urutan takson. Takson sendiri artinya susunan atau penataan. Menurut Bapak Carolus Linnaeus, tingkatan takson diperlukan untuk pengklasifikasian yang berurutan dari tingkatan tinggi yang umum menuju yang lebih spesifik di tingkatan yang rendah. Foto berikut adalah foto dari Bapak taksonomi, yaitu Bapak Carolus Linnaeus. Urutan tingkatan takson makhluk hidup. Dalam ilmu taksonomi ada tingkatan takson yang harus kamu hafalkan urutan-urutannya. Urutan yang paling tinggi, yang paling umum disebut dengan kingdom atau dunia. Di bawah kingdom ada filum atau divisi. Filum ini untuk kingdom hewan, sedangkan divisi untuk kingdom tumbuhan. Di bawah filum atau divisi ada kelas, kemudian ordo, familia, genus, dan yang paling spesifik disebut dengan spesies atau jenis. Nah, hewan-hewan atau tumbuhan yang kita kenal namanya itu adalah spesies atau jenis. Contohnya manusia itu adalah spesies. Sapi adalah spesies, dan lain sebagainya.
Nah, urutan tingkatan takson makhluk hidup ini semakin ke bawah, persamaan ciri-ciri yang dimiliki anggotanya semakin banyak. Mereka semakin mirip. Dan jumlah anggota yang dimiliki semakin sedikit. Kalau pada kingdom jumlah anggotanya banyak sekali, tapi persamaannya sedikit. Sampai pada spesies atau jenis, jumlah anggotanya hanya sedikit, hanya 1 atau 2. Tetapi persamaan ciri-ciri yang dimilikinya semakin banyak. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tata nama ganda atau dikenal dengan sistem binomial nomenklatur. Ada beberapa aturan dalam sistem penamaan ganda ini. Yang pertama, spesies diberi nama dengan 2 kata. Kata pertama menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan sifat spesifikasinya atau penunjuk spesies. Kata pertama harus ditulis dengan diawali huruf kapital atau huruf besar, dan kata keduanya ditulis dengan huruf kecil. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Latin atau bahasa ilmiah, atau bahasa daerah yang dilatinkan dengan dicetak miring apabila kita ketik, atau digaris bawahi apabila ditulis dengan tulisan tangan. Sini Bu Guru beri contoh nama-nama beberapa spesies. Di sini spesies pisang, nama latinnya adalah Musa paradisiaca L. Apa saja? Musa itu adalah nama genus, di hurufnya dimulai dengan huruf besar. Sedangkan paradisiaca adalah penunjuk spesies ditulis dengan huruf kecil, dan L huruf besar di situ adalah singkatan dari Linnaeus, yaitu orang yang memberi nama, diabadikan di dalam nama ilmiahnya. Nama spesies kucing yaitu Felis catus. Felis sebagai nama genus ditulis dengan huruf besar, sedangkan catus ditulis dengan huruf kecil karena dia adalah penunjuk spesies. Masih banyak lagi nama-nama ilmiah yang bisa kamu cari di buku, atau bisa kamu browsing di internet beberapa nama ilmiah dari beberapa spesies yang mudah kamu lihat. Nah, anak-anak, itu pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kamu bisa memperbanyak ilmu dengan membaca buku paket, membaca di internet, dan artikel-artikel yang lainnya. Jangan lupa kerjakan tugas kalian yang sudah Bu Guru upload, yang sudah Bu Guru unggah di gg.gg/IPA 7 bab 2 strip 2. Terima kasih. Assalamualaikum